Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 18 dan pasal 2 ayat 1 sampai 11. Selamat malam, shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan kita semua bisa berkumpul kembali semua bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan seperti tadi lagu pertama yang kita nyanyikan adalah satu-satunya yang ku percaya. Dan saat tadi kita menyanyi, apakah betul kita sudah menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya, kita menjadikan Tuhan utamanya kita, the first one that in our life that we choose, yang pertama yang kita pilih dalam kehidupan kita. Apakah itu sudah terjadi? Kita renungkan kembali, apakah betul kita sudah bergantung seluruhnya, kita meyakini bahwa memang Tuhan yang memberkati, Tuhan adalah penyembuhku, Tuhan adalah pemulihku, Tuhan adalah sandaranku. Apakah betul kita memang melakukannya sesuai yang tadi kita menyanyi itu pun kita memuji Tuhan, kita mengakui lirik-lirik itu bahwa memang Tuhan itu sangat setia. Waktu Tuhan selalu yang terbaik, Tuhan tidak pernah terlambat dalam hal apapun. Kita yang menganggapnya terlambat, kita yang menganggapnya ini nanti tidak bisa tapi Tuhan bikin pas tepat pada waktunya. Itu yang Tuhan mau mengingatkan, supaya betul-betul dari lagu pun kita menyanyi, supaya itu menjadi korban syukur kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau ingatkan, supaya selalu ada kerinduan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Jangan saat kita sudah lepas daripada ibadah ini, kita santai-santai, rasa sudah bisa main-main, sudah tidak terbeban, sudah tidak tertahan lagi dalam ibadah. Jangan, masing-masing orang punya kerinduan sendiri. Pasti kita juga merasa bahwa beda. Ada yang berbeda saat berpisah daripada hadirat Tuhan itu. Ada sesuatu yang berbeda, tapi apa? Roh Kudus tetap bekerja. Roh Kudus tidak pernah bersantai-santai. Saat kita lepas dari ibadah pun, kembali dalam kehidupan kita sendiri pun, tidak mungkin Roh Kudus pergi ke orang lain, Roh Kudus ketinggalan kita. Tidak, malah Roh Kudus makin bekerja lebih giat agar kita sendiri yang punya kesadaran, kita sendiri yang punya kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua. Dan kenapa hari ini Tuhan memberikan firman kepada kita di pengkhotbah. Pengkhotbah ini kalau kita baca, kalau pikiran tertutup sebelum kita tahu tentang kebenaran pun, bahwa kalau kita baca ini kita rasa seperti ini. Kita jelas dari ayat 1, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Jadi kita sudah tahu itu siapa, Salomo. Dan kalau kita lihat bahwa di sini pengkhotbah ini dia punya kata-kata seperti depresi, mengeluh, bersungut-sungut, dan segala sesuatu sia-sia. Tapi apa? Ini adalah khotbah yang penuh dengan hikmat. Dan kalau dibaca tanpa hikmat yang datang dari Allah, mana mungkin mau mengerti apa yang Allah mau pesankan kepada orang-orang. Dan di situ kalau kita lihat di ayat 2, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Betul. Kalau kita sebelum mengetahui tentang kebenaran, kita pasti membantahnya. Masa sia-sia? Ada senang di sini, ini ada enak-enak di sini, masa ini sia-sia? Tapi betul. Sekarang saat kita sudah tahu tentang kebenaran, betul, segala sesuatu adalah sia-sia. Tidak ada yang menguntungkan kita di dalam dunia ini. Apakah yang membuat kita merasa senang, yang membuat kita merasa enak, yang terdapat di dalam dunia ini, yang akan menyelamatkan kita pada akhirnya? Berarti tidak, berarti sia-sia semua itu. Betul, segala sesuatu adalah sia-sia. Dan dari ayat 3 sampai ayat 8 ini semuanya berulang-ulang saja. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Dulunya hidup kita sia-sia. Karena apa? Kalau kita mau lihat juga merenungkan kembali kehidupan kita, dulunya cuma bangun, makan, mandi, tidur, pergi main HP, apa pesta segala, sia-sia. Tidak ada arti apapun dalam kehidupan kita dulunya. Tidak ada arti apapun, berulang terus-menerus seperti itu. Kita melihat di mana-mana orang mati, tapi orang bisa lupakan mereka. Orang mati, kita ada lagi yang hidup, ada yang mati. Berulang terus-menerus seperti itu. Itu kenapa begini ditulis, memang ini yang terjadi. Kebenarannya orang-orang sekarang hidup sia-sia. Karena mereka anggap itu bangun, baru senang-senang, makan, mandi, tidur lagi, bangun lagi. Jadi seperti berulang, a cycle that is in vain.
sia-sia yang berulang terus-menerus. Ini betul, karena apa? Di ayat 9 dan 10 pun ada yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Jadi contoh yang nyata kita bisa ambil HP. HP dari dulu sudah ada, tapi tiba-tiba ada HP baru, tapi konsepnya sampai itu HP. Itu sama saja seperti yang lama HP. Itu yang Tuhan bilang bahwa sekarang ini tidak ada lagi yang baru dalam dunia, karena dunia tawarkan ini hanya kesenangan yang sia-sia, yang buat berulang, nanti tinggal di situ terus, tidak berubah dari situ. Tapi ini dari ayat 11 juga kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ini artinya apa? Ada dua arti. Dalam arti kenang-kenangan masa lampau, berarti yang masa lalu pun ada yang kita sudah lupa, ada yang kita sudah lupakan, semua itu kita tidak ingat lagi karena kita anggap tidak penting, kita sudah ini sekarang. Itu arti pertama. Dan dari masa depan pun yang masih akan datang. Saat masa depan itu datang, kita sudah mendapatkan itu. Saat kita lewat masa depan itu pun pasti ada yang kita lupakan daripada masa depan itu yang akan datang pada kita. Arti kedua apa? Di sini ya, tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Tuhan mau mengartikan apa? Setelah pengangkatan tidak akan ada lagi kenang-kenangan tentang dunia ini. Maksudnya apa? Kita punya kesenangan dalam dunia ini tidak akan dihitungkan pada saat Tuhan datang. Itu untuk apa? Itu hal-hal itu tidak akan menyelamatkan kita. Kalau menyenangkan hati kita, keinginan daging kita, kita mau diselamatkan dengan cara bagaimana? Kita tidak dihidupkan di dalam Tuhan, bagaimana kita mau diselamatkan? Itu yang Tuhan mau ingatkan, supaya betul-betul setiap hal yang kita lakukan berguna. Jangan kita lakukan hal yang sia-sia. Memang dulunya kita hidup secara sia-sia, itu betul, karena kita berdosa di mata Tuhan. Tetapi karena Tuhan mau mengubah kita, karena kalau kita lihat dengan lembar dosa yang sudah dibukakan selama ini, tidak ada yang masuk surga. Itu kebenarannya. Tetapi apa? Karena Tuhan sayang, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menarik kita agar kita melakukan hal yang berguna. Jangan kita melakukan hal yang sia-sia. Ini menjadi teguran untuk kita. Kalau kita sudah tahu bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini sia-sia, kenapa kita masih mau melakukannya? Kenapa kita masih merasa menikmatinya? Padahal kita sudah menikmati sebelumnya. Itu yang Tuhan izinkan, supaya saat Tuhan bilang berhenti, kita sudah tahu bagaimana rasa duniawi itu bagaimana. Itu yang Tuhan mau mengingatkan. Jangan sampai apa? Terjadi saat pengangkatan nanti, kenang-kenangan yang teringat dalam ingatan kita adalah kita membuang waktu yang Tuhan berikan bagi kita, sampai kita tertinggal dalam dunia. Itu yang Tuhan mau mengingatkan lewat ini, lewat pasal 1 ini, bahwa memang benar segala sesuatu adalah sia-sia, tetapi kalau tetap mengerjakan keselamatan, melakukan setiap kehendak Tuhan, itu adalah berguna. Karena pada akhirnya upah yang didapatkan apa? Kehidupan. Itu yang Tuhan mau ingatkan saat ini, karena sekarang pun kita sadar bahwa kehidupan sekarang ini pasti akan berakhir. Tidak mungkin akan berkelanjutan terus-menerus, abadi, tidak. Akan ada kematian, pasti terjadi. Itu yang Tuhan mau ingatkan, menyadarkan kita supaya kita memakai waktu kita yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan saat ini dengan sebaik-baiknya, agar kita melakukan setiap kehendak Tuhan, menyenangkan hatinya. Itu yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua kembali. Setelah itu, ayat 12-18, pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Di sini kalau kita baca, kita anggap seperti Salomo sedang bersungut-sungut, dia sedang mengeluh tentang ini. Tapi kalau kita baca dengan hikmat Tuhan yang mengartikan, ini artinya apa? Membulatkan hati untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Bagaimana cara kita memeriksa dan menyelidiki semua ini? Dengan cara kita melihat itu terjadi untuk orang lain, atau kita alami sendiri itu kesusahan-kesusahan itu. Karena apa? Itu mengapa ditulis itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Karena memang benar itu pekerjaan yang berat. Saat kita mengalami itu, memang pertamanya kita senang, pada akhirnya kita akan sengsara. Itu susahnya. Memang Tuhan
yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua, bahwa kita sudah mengalami ini, kita sudah melihat kesusahan yang terjadi untuk orang lain. Saat itu sebelumnya kita sudah mengalami sendiri apa itu kesenangan duniawi. Sudah kita rasakan, pasti masing-masing orang sudah pernah. Tidak mungkin tidak ada yang belum pernah merasakan kesenangan duniawi itu. Sudah cukup waktu yang Tuhan berikan. Maka sekarang Tuhan mengizinkan kita untuk memeriksa dan menyelidiki apa yang terjadi pada orang lain. Contohnya saat kita naik mobil pun kita lihat orang merokok. Ampuni, dulu saya pernah tapi saya sudah bertobat. Aduh, dia tidak tahu itu dosa. Itu caranya seperti itu, karena kita sudah tahu tentang kebenaran. Yang dulunya kita anggap untung, sekarang kita anggap rugi, karena kita tahu itu sia-sia. Tidak ada harga apapun di mata Tuhan. Yang melakukan setiap kehendak Tuhan, itulah yang dipentingkan oleh Tuhan, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua, karena itu pekerjaan yang Tuhan berikan saat ini untuk kita. Karena saat kita memberitakan kebenaran, pertamanya kita lihat juga apa yang mereka lakukan. Ternyata ini salah di mata Tuhan. Begitu juga kita masih alami masing-masing. Karena kalau kita lihat selama ini, masih ada dosa-dosa yang kita lakukan. Masih banyak sekali yang belum Tuhan bukakan, yang masih terjadi dalam diri kita sendiri. Itu yang Tuhan mau mengingatkan, bahwa yang dulunya kita anggap untung, sekarang kita anggap rugi, karena harusnya kita sekarang betul-betul tetap mengerjakan keselamatan. Kita kejar kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kita. Jangan sampai itu pun kita jadikan sia-sia, kita menyia-nyiakannya karena tidak memegang dan mengerjakan janji itu. Setelah itu di ayat 14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Jadi ini jelas bahwa memang segala sesuatu adalah sia-sia. Ini kenapa sampai bisa Salomo bisa bilang ini? Karena Salomo diberikan hikmat yang lebih hikmat Allah. Maka dia mengerti bahwa ini bukan yang Tuhan kehendaki, maka sia-sia, karena tidak akan berguna. Itu yang Tuhan mau mengingatkan, bahwa sekarang pun kita sudah diberikan kebenaran, kita sudah diberikan hikmat, kita diberitahukan tugas untuk memberitakan kebenaran itu juga untuk orang lain. Dan kita juga sendiri tahu bahwa ternyata selama ini yang kita lakukan sia-sia, tidak ada gunanya. Itu yang Tuhan mau mengingatkan. Tuhan tekankan kenapa semua yang dulunya kita lakukan atau masih kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kenapa Tuhan tekankan itu sia-sia, supaya jangan kita mau melakukan kalau kita sudah tahu itu tidak berguna. Contoh yang Tuhan mau berikan, kalau kita tahu sebuah pulpen yang dia tinta sudah tidak jadi, apakah kita masih berusaha pakai terus? Kita pakai sampai kita tunggu jadi-jadi, padahal kita sudah tahu tintanya sudah habis, sudah sia-sia untuk pakai itu. Apakah kita masih mau memakainya, masih mau melakukannya? Tidak, pasti kita buang, kita cari yang baru. Begitu juga dengan kita sekarang. Hidup kita yang lama, yang sudah habis, cukup waktunya itu, Tuhan mau kita buang. Manusia lama itu, keinginan-keinginan daging yang dulu itu, kita buang semuanya. Kita terima manusia baru, dalam arti kita terima apa yang Tuhan mau membentuk kita sesuai kehendaknya. Itu yang Tuhan mau ingatkan untuk kita semua. Karena apa? Segala sesuatu yang dilakukan orang di bawah matahari, berarti di dalam dunia dengan dunia. Itu berarti orang-orang yang melakukannya di bawah matahari, segala perkara itu, mereka hanya menjaring angin. Bayangkan, sudah jaring ada bolong-bolongnya, jaring angin. Bagaimana tidak sia-sia? Itu mau menjaring apa? Mau menangkap apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun mereka lempar ke atas, mereka mengharapkan mendapatkan sesuatu, tidak akan ada apa-apa. Memang ke atas itu, ini menjaring angin berarti menjaring ke atas, berarti di udara. Kenapa ke atas? Melambangkan mereka yang mencari kesenangan dalam dunia, tapi pada akhirnya apa? Sia-sia, tidak ada apa yang mau didapat dari menjaring angin. Itu yang Tuhan mau ingatkan untuk kita semua, bahwa sekarang ini jangan kita mencari, kita mengerjakan apa yang di bawah matahari. Dalam arti apa? Jangan kita melakukan hal-hal duniawi yang Tuhan sudah larang secara langsung. Kita cari yang di atas matahari, dalam arti perkara yang ada di atas. Di mana? Di surga. Kita cari perkara yang menyenangkan hati Tuhan, agar itu menghidupkan kita, memperbaharui kita. Itu yang Tuhan mau tekankan, bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau kita lihat pengkhotbah ini banyak kata ini, segala sesuatu adalah sia-sia. Itu yang Tuhan mau mengingatkan, betul memang. Dan kenapa
Kenapa di ayat 15 ditulis yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung? Kenapa ditulis begitu? Karena yang bongkok tak dapat diluruskan ini, Tuhan Yesus mau mengartikan adalah orang-orang fasik, orang-orang yang jahat. Kalau manusia yang mau, mereka yang bongkok itu, kalau manusia yang mau luruskan, tidak akan pernah bisa. Tidak bisa, hanya tangan Tuhan yang bisa. Yang pada awalnya kita kira, orang itu kayaknya nanti dia punya itu kembali, dia punya pembalasan, dia punya itu jahat-jahat nanti kembali dia. Tapi saat Tuhan mau memakai dia pun, saat Tuhan mau mengubah dia, saat dia pun membuka hati terhadap rancangan Tuhan, dia yang akan lebih daripada orang-orang yang pertamanya benar. Lebih lagi karena apa? Dia dulunya berdosa besar di mata orang manusia, malu kepada dia. Tapi apa? Tuhan menjadikannya mulia, lebih dari orang-orang yang dibilang benar, orang-orang yang pergi ke gereja, orang-orang yang baca firman, orang-orang yang berdoa secara sepenuhnya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh pun sia-sia di mata Tuhan. Itu yang Tuhan mau mengingatkan, bahwa memang dulunya kita berdosa, sangat hidup kita sia-sia. Tetapi Tuhan mau mengangkat kita yang dulunya debu tanah, Tuhan menjadikan kita tanah liat, agar kita dijadikan bejana untuk hormat Allah. Itu yang Tuhan mau ingatkan untuk kita semua, supaya betul-betul kita, saat kita melihat ada yang bongkok dalam arti hidupnya belok daripada apa kehendak Tuhan, jangan kita berusaha, kita yang mau kasih lurus dia, kita nasihat dia, kamu harus begini supaya kamu tidak begini. Jangan, kita minta kepada Tuhan, kata-kata hikmat, minta Tuhan yang mengubah dia, minta pekerjaan Tuhan yang mengubah. Buktinya kalau Tuhan mengubah, terus akan seperti itu, damai sejahtera tetap ada. Itu ketenangan, jawaban yang Tuhan berikan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Untuk orang maupun untuk hal berkat apapun itu, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu itu. Itu yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Jangan kita bilang bahwa iya Tuhan bilang ke saya, Tuhan ini, saya yang ini, saya yang ini, saya. Jangan bilang bahwa ini pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas dia, Tuhanlah yang mengubah dia, Tuhanlah yang membentuk dia sesuai kehendak Tuhan kembali. Agar apa? Nama Tuhan yang lebih dipermuliakan. Saat kita mempermuliakan nama Tuhan, itu berguna bagi kehidupan kita, karena menghidupkan kita, memperbaharui kita. Karena apa yang kita lakukan, berarti kita mengasihi Tuhan, karena kita mau mempermuliakannya. Contohnya, Tuhan mau mencontohkan lagi. Kalau kita mempunyai seorang adik perempuan yang dia cantik, imut sekali, pasti kita mau memperlihatkan ke orang-orang, dia cantik, imut sekali. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan begitu menyayangi kita, maka kita juga mau mempermuliakannya dengan memberitakan kasih-Nya untuk semua orang, dengan memberitakan kebenaran yang Dia berikan bagi kita, untuk kita berikan bagi orang lain juga. Itu yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua. Setelah itu apa? Yang tidak ada tidak dapat dihitung. Dalam arti ini apa? Orang-orang yang benar. Dalam arti apa? Kalau tidak ada orang-orang benar yang sungguh-sungguh, bagaimana mau dihitung? Bagaimana? Tidak akan bisa. Walaupun dibilang sudah berdoa banyak, tapi kita tidak tahu hati. Yang tahu cuma Tuhan. Jadi saat kita sudah diberikan kebenaran ini pun, apakah kita sungguh-sungguh atau tidak? Pasti ada dalam hati itu ada perbantahan kalau kita belum menerima. Akan ada itu. Iblis akan buat supaya kita tidak mau menerima. Kita membantah kembali. Jangan sampai mengeraskan hati. Karena apa? Dihitung berapa banyak yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tidak termasuk dalam bilangan itu. Karena bilangan yang Tuhan berikan adalah sedikit. Itu Tuhan membukakan bilangan yang akan terangkat itu sedikit, gula 2 jari. Bayangkan, berarti itu sudah dihitung. Karena mereka mengerjakan keselamatan mereka terus-menerus, memberitakan kebenaran pada orang-orang dan melakukan sesuai kehendak Tuhan. Itu dihitung, diperhitungkan. Makanya berusaha. Sekarang ini dulunya memang tidak ada. Karena kalau kita lihat kehidupan zaman dulu, perjanjian lama sangat sia-sia. Mereka sudah diingatkan, Allah sudah mengingatkan mereka, bertobatlah. Tetapi mereka sendiri tidak mau. Umat Israel tidak pernah mau. Yehuda, siapapun itu, mereka tidak pernah mau kembali ke jalan Tuhan. Itu yang Tuhan mau mengingatkan. Sekarang kita sudah diberikan jalan Tuhan di depan
hadapan kita, mau lewati atau tidak. Itu yang Tuhan mau ingatkan. Lewati itu pun tidak usah susah-susah, tidak usah bayar apapun kepada Tuhan kembali, hanya melakukan sesuai kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan. Dengan cara itu kita berlari dari jalan itu, kita berlari melewati jalan itu sampai ke garis finish. Itu yang Tuhan mau ingatkan untuk kita semua, bahwa memang dulunya tidak ada dapat dihitung, tetapi sekarang sudah ada kebenaran yang Tuhan berikan. Ini dalam arti ada kebenaran yang Tuhan berikan, maka yang Tuhan hitungkan sungguh-sungguh atau tidak, menerima atau tidak, mau melakukan atau tidak. Itu yang Tuhan ingatkan untuk kita semua. Sekarang ini Tuhan mau kita sadar. Jangan kita seperti anak bayi yang harus disuap, belajar makan sendiri. Dalam arti apa? Kita mencari Tuhan juga. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersekutu juga dengan Tuhan. Jangan kita bergantung dalam ibadah. Oh iya, nanti datang ibadah lah dengar firman, nanti dengar renungan, dengar kesaksian. Kita juga cari, walaupun kita tidak mengerti, tanyakan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu sudah seperti yang Tuhan kehendaki. Karena memang hikmat manusia terbatas, tidak ada, dia tidak bisa melampaui apa yang Allah sudah tetapkan. Tapi kalau kita memakai hikmat Allah, akan melampaui segala akal. Itu yang Tuhan mau ingatkan untuk kita semua. Setelah itu di ayat 16, aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Jadi di sini dalam arti apa? Kalau kita membacanya, mungkin kita akan berpikir bahwa Salomo dia sombongkan diri sekali. Dia bilang dia yang punya hikmat, padahal Tuhan yang kasih hikmat kepada dia. Tapi ini apa? Ini Tuhan bilang Roh Kudus yang bekerja. Karena Roh Kudus bekerja lewat suara hati. Roh Kudus akan bikin, saya pikir begini, saya pikir begini. Supaya kita familiar dengan Roh Kudus, kita tahu bahwa ternyata betul Roh Kudus bekerja terus-menerus dari hati saya. Agar dari hati saya membuatnya nyata lewat perkataan dan perbuatan saya, agar menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kenapa? Roh Kudus telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum Salomo ini. Dan betul bahwa sekarang pun kita begitu. Roh Kudus sudah menambahkan hikmat kepada kita, yaitu apa? Dengan kebenaran yang diberikan selama ini. Apakah kita mau pakai sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Jangan sampai kita mempersalahgunakannya. Akhirnya kita sendiri yang sengsara, karena itu sia-sia di mata Tuhan. Pakai sesuai kehendak Tuhan, dan yang Tuhan mau, jangan munafik. Itu sungguh-sungguh. Jangan hanya karena ikutan saja, jangan hanya karena mau menerima, tidak mau mencari sendiri. Kita ini, kenapa kedua hari kemarin Tuhan mengizinkan itu? Supaya kita mencari Tuhan sendiri, kita bersekutu dengan Tuhan. Pergumulan kita pribadi ada atau tidak dengan Tuhan. Memang kita saat ini bersama-sama, dihitung sebagai bersama-sama, tapi pergumulan persekutuan diri sendiri pribadi dengan Tuhan ada atau tidak? Itu yang Tuhan mau kita sadar. Karena Tuhan mau kita sadar supaya kita mau melakukannya. Karena kalau Tuhan ingatkan terus-menerus, berarti Tuhan yang hanya memberi, kita berikan apa kepada Tuhan? Kita hanya menerima terus-menerus. Itu yang Tuhan mau mengingatkan, supaya kita juga mencari hadirat Tuhan. Kenapa? Kita sudah diberikan hikmat, kita sudah diberikan kebenaran, dibukakan pikiran kita agar apa? Tuhan mau memakai kita untuk memberitakan kembali kebenaran itu kepada semua orang. Itu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Jangan berpikir bahwa kita hanya satu orang jadi tidak akan ada pengaruh apapun. Kita contoh kecil yang Tuhan mau berikan saat doa makan. Jangan berpikir bahwa kita berdoa orang yang tidak makan tapi tidak ada pengaruh. Saya satu orang saja, masa saya berdoa dia tiba-tiba dapat makanan. Percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar saat kita bersungguh-sungguh. Kita berdoa bahwa sungguh-sungguh, jangan berdoa karena disuruh. Contoh yang Tuhan mau memberikan adalah doa makanan. Bahwa memang orang di luar sana, kita bayangkan bahwa banyak yang tidak bisa makan. Saat kita terlambat makan pun kita lapar.
Bayangkan bahwa ada yang lebih lapar daripada kita di luar sana, tapi kita berdoa minta, Tuhan, walaupun mereka tidak mendapatkan makanan badani, biarlah mereka merasakan makanan rohani daripadamu. Sama seperti mana yang Engkau berikan bagi umat Israel dari surga, begitu juga makanan rohanimu Engkau berikan berlimpah-limpah bagi mereka yang tidak bisa mendapatkan apa-apa. Itu yang Tuhan mau mengingatkan, supaya apa? Kita mementingkan kepentingan orang lain juga. Itu contoh kecil, doa makan. Padahal biasa dulunya pasti kita, Tuhan Yesus berkati saya mau makan, amin. Itu saja. Apa yang kita doakan hanya berdoa itu saja, berarti kita mementingkan diri sendiri. Kita yang mau menikmati makanan ini, jadi Tuhan berkati makanan ini saja supaya saya makan, saya kenyang. Bagaimana dengan orang lain? Itu yang Tuhan mau mengingatkan. Contoh kecil yang Tuhan berikan. Ini kenapa Tuhan bukakan sekarang ini? Karena pikiran kita mau dibukakan, mau dilebih-lebarkan, supaya kita memikirkan hal-hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh kecil yang kita ambil, pakaian. Apakah pakaian kita pakai ini bersyukur atau tidak? Bayangkan pakaian ini kita masih bisa pakai bagus-bagus, masih bisa pakai untuk berkumpul bersama-sama, masih tidak ada terobek-terobek ataupun apapun itu. Bayangkan orang-orang di luar sana tidak ada pakaian apapun, mereka tidak bisa menikmati apapun. Itu yang Tuhan mau mengingatkan, belajar bersyukur dengan apa yang ada di dalam segala keadaan. Jangan berpikir ada menderita, jadi mau bersungguh-sungguh, aduh Tuhan saya menderita sekali, ini saya sudah bergumul dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah kasih saya jawaban, ini saya sudah kasih ini, kenapa Tuhan ini. Itu bayangkan ada orang yang lebih menderita daripada kita, yang kita tidak kenal, tapi kita saudara di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau mengingatkan, supaya kita saling menopang dalam keluarga, dan juga bagi orang lain yang tidak kita kenal sekalipun, kita mendoakan mereka agar apa? Saat kita juga diutus keluar, kita sudah tahu bagaimana cara kita melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Itu yang Tuhan mau ingatkan. Contoh kecil, makanan dan pakaian. Kalau kita lihat dulunya tidak pernah kita pakai, ya pakai saja. Baju bagus sih pakai langsung. Di toko-toko orang bisa pakai langsung. Yang tidak suka ya sudah dong, buang kembali, begitu saja. Tidak bersyukur. Itu yang Tuhan mau ingatkan untuk kita semua, bersyukur dengan apa yang ada. Jangan meminta lebih daripada apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, karena Tuhan sudah sediakan untuk kita bertahap-tahap. Jangan meminta sebelum waktunya, karena saat ada di Amsal itu, milik yang diperoleh dengan cepat pada akhirnya tidak akan diberkati. Itu yang Tuhan mau ingatkan untuk kita semua. Itu hikmat. Itu hikmat dibukakan untuk kita semua, supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan untuk kita. Karena di ayat 17, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Kenapa ditulis seperti ini? Salomo dia membulatkan hati untuk memahami hikmat dan pengetahuan. Kenapa ditulis dibilang dia membulatkan hati? Karena Tuhan yang memerintahkan kepadanya untuk supaya kalau pengkhotbah ini tidak ditulis, kita tidak akan mengerti tentang kenapa sampai bisa hidup ini sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Itu yang Tuhan mau bukakan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi seseorang ataupun siapapun itu, ada maksud Tuhan di baliknya, ada artinya, ada tujuannya yang Tuhan tetapkan bagi dia. Itu, dan di sini apa? Tuhan menetapkan Salomo itu untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena apa? Hikmat dan pengetahuan yang dia artikan ini apa? Dalam dunia. Hikmat dan pengetahuan yang terdapat dari dunia sia-sia. Kalau kita lihat, walaupun banyak, ada buku-buku banyak bagaimana cara menjadi sukses, bagaimana cara mendapat uang banyak, bagaimana cara menjadi pintar, bagaimana belajar dengan terus-menerus, itu sia-sia. Kita belajar tentang itu, minta hikmat Allah terlebih dahulu agar kita mengerti lebih daripada yang tertulis dalam pengetahuan itu. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Hikmat dari Allah melampaui segala akal. Tapi kenapa ditulis di ayat 18? Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Jadi ini apa dalam arti? Dalam banyak hikmat ini dalam arti ada dua. Tuhan mau mengartikan dalam arti sekarang di dunia ini,
dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Kalau orang kalau mempunyai banyak hikmat, dia harus belajar terus menerus. Membaca apa pengetahuan itu susah, berarti susah, dia harus mempelajari ini, mempelajari ini. Itu cara memperbanyak hikmat. Begitu juga dengan memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Karena apa? Begitu dia harus berkorban hari ini, cari di sini itu. Secara duniawi saat itu Tuhan artikan, tapi secara rohani Tuhan mengartikan apa? Hikmat yang banyak itu Tuhan berikan ada banyak susah hati. Karena apa? Hikmat yang Tuhan berikan saat ini kebenaran. Kita pasti susah hati. Dosa-dosa yang sudah dibukakan pasti kita susah terhadap itu. Betul susah sekali. Tapi harus tetap berusaha, harus. Tidak boleh lagi melakukan. Itu mengapa di sini dibilang banyak hikmat ada banyak susah hati. Karena apa? Ternyata selama ini yang kita lakukan, yang kita anggap biasa, salah. Dosa di mata Tuhan, itu susahnya. Kita kesusahan itu, kita serasa sedih. Kita setiap hari sebelum kita tahu tentang kebenaran, kita menyedihkan hati Tuhan terus menerus. Padahal, dan bagaimana pikiran kita cuma berpikir dosa yang betul-betul salah di mata Tuhan, cuma membunuh, perkosa, mencuri, berzina, semua itu saja. Lebih daripada itu tidak apa-apa. Tapi ternyata semua itu salah. Itu kesusahan kita. Bahwa memang awalnya saat kita diberikan hikmat sebanyak ini, dan begitu juga saat kita memberitakan bagi orang lain, pasti juga kita akan merasakan bahwa memang susah. Memang ini tidak gampang, tapi harus tetap berusaha lepaskan semua itu, kerjakan keselamatan supaya kamu hidup, saya juga hidup. Jangan saya beritakan kebenaran, saya sendiri tidak melakukan, saya sendiri tidak diselamatkan. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Dan setelah itu apa? Memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ini dalam arti apa? Pengetahuan tentang kebenaran sekarang ini. Sekarang kita tahu bahwa semua itu setelah salah pasti ada kesedihan awal-awalnya. Tidak boleh bikin itu lagi. Bahwa masa tidak boleh bikin ini, tapi ini hal kecil tidak boleh bikin ini. Itu kesedihan dalam hati, tidak bisa melakukan apa yang sudah terbiasa. Tapi stop, sudah selesai. Waktu yang Tuhan berikan sudah cukup. Itu yang Tuhan berikan untuk kita semua. Hikmat yang ada pada sini itu yang Tuhan mau mengajarkan untuk kita semua, bahwa sekarang ini kita diberikan makin banyak hikmat. Jangan ada lagi kita susah hati ataupun kesedihan. Kita bersuka cita karena berarti Tuhan menyayangi kita, Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mau membukakan hikmat itu kepada kita. Itu yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua. Pakai baik-baik. Jangan sampai menjadi sia-sia. Jangan sampai segala sesuatu Tuhan berikan karena Tuhan sangat sayang. Tuhan mau ada yang terselamatkan. Walaupun dibilang sudah pendeta besar pun, tapi kalau dia masih melakukan semua itu berarti dia masih berdosa. Tapi itulah yang Tuhan mau mengingatkan. Jangan kita menyombongkan diri, merendahkan diri. Beritakan kebenaran ini bagi orang lain juga. Terserah kepada mereka mau terima atau tidak. Urusan mereka dengan Tuhan. Fokus sekarang kita mengerjakan keselamatan kita dengan banyaknya hikmat yang Tuhan berikan untuk kita. Itu, jangan anggap malas tahu, jangan anggap ini biasa saja, jangan anggap bahwa masih bisa hidup dalam dunia, jangan anggap tinggal bikin ini nanti minta maaf, nanti bikin ini terus tinggal berdoa terus menerus tutup kesalahan itu. Kita saat sudah tahu kebenaran dilarang dengan keras, jangan melakukan dosa. Karena saat kita melakukannya, tertulis dalam firman itu, tertulis dalam Yesaya itu bahwa apa? Orang yang dia sudah melakukan kebenaran tapi berpaling dari kebenaran itu, kebenaran yang dilakukannya dilupakan, tidak akan diingat lagi. Maka berusaha jangan sampai kita berbuat salah di mata Tuhan. Pikiran, perbuatan dalam hati maupun otak kita, pertimbangkan itu terus menerus. Ya, apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Itu yang Tuhan mau mengingatkan. Itu hikmat yang Tuhan ajarkan untuk kita semua. Setelah itu juga ya pasal 2. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak memuji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia.
untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Jadi dari sini, dari ayat 1 sampai 3 ini, Tuhan mengizinkan supaya Salomo merasakan kesenangan itu, merasakan kegirangan itu. Tetapi hikmat tetap bekerja dalam dia, dan hikmat yang Tuhan bukakan bagi dia adalah apa? Ternyata tertawa itu bodoh. Tertawa dalam apa? Dalam arti apa? Senang dalam dunia. Tertawa berarti, wih senang sekali, tertawa terbahak-bahak. Berarti ada kesenangan yang terjadi, ada hal yang membuat kita terhibur sampai kita tertawa. Itu yang Tuhan ingatkan, bahwa semua itu bodoh, itu rugi semuanya. Apa yang kita senangi dalam dunia ini, yang dunia tawarkan, itu bodoh di mata Tuhan, karena tidak menghasilkan apapun. Dan Tuhan mau mengingatkan, jangan sampai itu terjadi lagi. Yang sudah dilarang, jangan lagi melakukan, karena mata Tuhan melihat. Apalagi sekarang kita sudah tahu tentang kebenaran. Saat kita melakukan dosa, kita akan dituntut lebih keras, karena kita adalah ini yang dipilih pertamanya untuk menerima kebenaran. Masakan kita sudah menerima dari awal, kita sendiri tidak mau melakukan, berarti pertanggungjawaban itu Tuhan bawa di hadapan kita saat Tuhan datang nanti. Itu yang Tuhan mau ingatkan, jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Di sini kenapa dibilang sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Di sini bukan berarti Salomo menghakimi bahwa ini baik atau tidak, tapi karena dia sendiri sudah mengalaminya, dia sendiri sudah mengalami ini, memperoleh kebebalan, memperoleh itu, berarti dia sendiri sudah mengalaminya, maka hikmat yang Tuhan berikan kepadanya ternyata itu tidak baik bagi mereka, tidak berguna. Begitu juga dengan kita sekarang. Kita sudah mengalami setiap kesenangan itu, sekarang kita sadar bahwa ternyata itu tidak baik bagi manusia, karena akan membuat manusia berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau mengingatkan. Dan dari ayat 4 sampai ayat 9 itu jelas sekali bahwa itu Salomo sudah melakukan semua itu. Tapi di ayat 10 dia bilang apa? Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Jadi di sini dibilang apa? Salomo dia bilang apa? Dia mau apa? Dia tidak rintangi, karena dia mau senang-senang, dia mau merasakan kesenangan itu. Begitu juga dengan kita dulu. Pasti kalau kita mau merasakan kesenangan duniawi, kita tidak, aduh ini dosa. Tapi karena kita belum tahu tentang kebenaran, kita belum diberikan hikmat, maka dibilang karena apa? Dengan segala jerih payah kita. Contohnya yang Tuhan berikan saat kita bekerja, tapi pulang kita senang-senang, kita pergi karaoke, kita main-main, kita jalan-jalan. Berarti itu buah jerih payah kita bayarkan dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Itu. Tetapi apa di ayat 11? Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sekarang kita mengerti kenapa di pengkhotbah ditulis terus-menerus segala sesuatu adalah sia-sia. Karena kita sudah diberikan kebenaran. Kalau dulunya kita baca, kita pikir Salomo dia ada depresi, apa dia ada kesedihan apa sampai dia tulis begini, dia ada terima kesusahan apa. Tapi sekarang kita mengerti karena kita diberikan hikmat juga oleh Allah, bahwa ternyata selama ini yang kita sudah lakukan dengan jerih payah. Nah nanti kalau kita lihat juga kesenangan yang dulu kita lakukan capek. Misalkan yang kita mandi-mandi di pantai, pulang-pulangnya kita capek, badan-badan lelah. Memang kita senang, pada akhirnya sengsara. Itu yang Tuhan mau mengingatkan bahwa sekarang ini kenapa ditulis lihatlah. Ini Salomo menuliskan bagi orang-orang juga. Lihatlah bahwa semua itu, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, melempar ke atas tidak akan mendapatkan apa-apa, mencari kesenangan dunia pada akhirnya sengsara. Itu yang Tuhan mau mengingatkan. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Itu yang Tuhan mau mengingatkan bahwa dari pasal 1 dan pasal 2 sampai ayat 11 ini mengingatkan untuk kita semua, menegaskan untuk kita semua bahwa memang segala sesuatu adalah sia-sia yang di bawah matahari, yang ada di dalam dunia, yang datang dari dunia. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran kesia-siaan itu terus ulang. Jangan.
Tuhan sudah melepaskan kita dari lingkaran itu agar kita berjalan lurus terus, tidak berhenti-henti lagi, tidak berhenti-berhenti, tidak stop sedikit, habis itu jalan sedikit, tidak, jalan lurus dengan hikmat yang Tuhan sudah berikan. Kerjakan keselamatan lebih lagi dari sebelumnya. Karena apa? Itu kerinduan kita. Kenapa ditulis, kenapa dibilang kerinduan? Karena dulunya kita tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita mau bilang kita baca firman, kita berdoa, kita mengerti isinya. Apakah kita betul-betul melakukannya? Sama kita masih berdosa di mata Tuhan. Dan itu kerinduan kita, bahwa kita rindu. Dulunya kita tidak pernah, sekarang kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau ingatkan untuk kita semua. Hikmat yang Tuhan berikan pada malam ini adalah, ingat segala sesuatu adalah sia-sia, tetapi yang berguna, yang memang untuk berguna untuk kehidupan kita adalah kehendak Tuhan yang kita lakukan. Karena pada akhirnya upah yang kita dapatkan dari semua itu apa? Kehidupan yang tidak akan pernah berakhir kalau kita melakukan setiap kehendak Tuhan sampai pada akhirnya. Berarti kita mengerjakan keselamatan kita dengan kita memberitakan kebenaran bagi orang lain dan melakukannya juga, maka upah yang kita dapat lebih besar daripada yang dunia berikan, kehidupan kekal di surga. Itu yang Tuhan mau mengajarkan hikmat pada kita pada malam ini. Kiranya lewat renungan ini menyadarkan bahwa memang kita pikir bahwa ini Alkitab ini sudah diartikan banyak, lewat Injil ini Tuhan sudah artikan banyak, berarti kita sudah mengerti isi Alkitab. Belum, masih banyak yang Tuhan belum artikan sepenuhnya, yang dulunya kita tidak mengerti, tetapi Tuhan bukakan hikmat bagi kita agar kita mengerti. Itu yang Tuhan mau ingatkan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sampai waktu Tuhan datang kembali ke dunia. Amin.